Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara ibadah yang bernilai besar di mata Allah, yang sangat agung di mata Allah, sangat dicintai oleh Allah, didemenin oleh Allah, adalah ibadah baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa solawat disebut ibadah? Sebab di dalam Al-Quran Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu artinya perintah dari Allah untuk kita orang beriman bersolawat kepada Nabi. Setiap-tiap perintah Allah, apakah perintah itu konotasinya menyuruh mengerjakan sesuatu, ataukah perintah itu melarang mengerjakan sesuatu, maka yang namanya taklif dari Allah disebut ibadah. Maka baca solawat kepada Nabi merupakan ibadah, dan bahkan bukan sembarang ibadah, akan tetapi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa man shalla alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Barang siapa bersolawat kepadaku pada setiap siang atau malam sebanyak 100 kali, niscaya berhak baginya syafaatku, pembelaanku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Imam Ali, wahai Ali, siapa saja orangnya, baik laki maupun perempuan. Ini halaman berapa ini? Bapak kita belum ketemu, coba saya cariin halamannya. Berapa? 40, halaman 40.
Dicoret bang, dicoret. Nah, iya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, Ali, siapa saja orangnya, laki atau perempuan, tua atau muda, orang Arab atau bukan Arab, pejabat atau rakyat jelata, kiai atau santri, pedagang atau karyawan, siapa aja yang saban hari, siang atau malam dari 24 jam yang ada, dia baca solawat kepada saya 100 saban harinya, maka kata Nabi, tu orang berhak mendapatkan syafaat saya. Jadi artinya tu orang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia syafaatnya maupun syafaatnya di akhirat. Sebab syafaat Nabi menyeluruh, bukan saja di akhirat, di dunia pun juga Nabi memberikan syafaat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara ibadah yang bernilai besar di mata Allah, yang sangat agung di mata Allah, sangat dicintai oleh Allah, didemenin oleh Allah, adalah ibadah baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa solawat disebut ibadah? Sebab di dalam Al-Quran Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu artinya perintah dari Allah untuk kita orang beriman bersolawat kepada Nabi. Setiap-tiap perintah Allah, apakah perintah itu konotasinya menyuruh mengerjakan sesuatu, ataukah perintah itu melarang mengerjakan sesuatu, maka yang namanya taklif dari Allah disebut ibadah. Maka baca solawat kepada Nabi merupakan ibadah, dan bahkan bukan sembarang ibadah, akan tetapi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dicintai oleh Allah. Satu hari, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdausnya, Nabi pernah nanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ini adalah aminul wahyi fis sama, orang yang terpercaya membawa wahyu dari malaikat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aminul wahyi fis sama'i wal ardi, pembawa wahyu
amanat dari Allah untuk penduduk bumi dan langit. Aminul wahyi fil ardi was sama, bertanya kepada malaikat Jibril, aminul wahyi fis sama, seorang hamba Allah yang paling mulia sejagat, bertanya kepada malaikat termulianya malaikat, yakni bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi, ya Jibril, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Jibril, amalan apa yang paling didemenin banget sama Allah? Allah demen ama amalan itu, Allah demen ama orang yang ngerjain amalan itu. Amalan apa wahai Jibril? Ketika ditanya malaikat Jibril, saudara, beliau jawab, qala Jibril, as-salatu alaika ya Rasulullah. Amalan yang paling didemenin banget sama Allah, yang ngerjainnya didemenin banget sama Allah, adalah baca solawat kepadamu. Baca solawat sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini amalan ibadah yang paling tingginya ibadah di mata Allah adalah ibadatus salat ala sayyidis sadat, baca salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saudara, di antara keagungan baca salawat, di antara kehebatan baca salawat, perlu diketahui oleh kita bahwa la yuwaffaqu lis-salati 'alal habib syaqiyun. Orang yang bernasib sial, orang yang bakalan hidupnya galau, stres, depresi, celaka, kagak bakalan diberikan kemampuan lidahnya untuk baca solawat kepada Nabi Muhammad. Allah kagak bakalan izinin orang yang bakalan di akhirat nasibnya sial, kagak bakalan mulutnya Allah kasih gerak untuk baca solawat kepada Nabi. Bila anda pengen bahagia di dunia, maka banyakin baca solawat sama Nabi. Bila anda pengen bahagia di kubur, banyakin baca solawat sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila anda pengen bahagia di akhirat, banyakin baca solawat kepada Nabi Muhammad. La yuwaffaqu lis-salati 'alal habib syaqiyun. Fa idza anta aradta an takuna minas suada fa aksiris salat ala zainil anbiya. Bila anda pengen hidupnya tenang, senang, bahagia dunia, kubur, akhirat, banyakin baca salawat kepada bintangnya para nabi, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini salawat saudara. Dan perlu diketahui oleh kita saudara, di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, min dalaili hubbil insan ala sayyidil aqwan kasratus salat alaihi
Di antara tanda-tanda, ciri-ciri, indikator cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, indikator utamanya banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Anda pengen tahu perbedaan antara pencinta Nabi dan orang yang tidak cinta Nabi, indikator utamanya baca solawat atau tidak. Bila Anda pengen tahu antara pencinta Rasulullah dan orang yang ngaku-ngaku cinta Rasulullah, ngaku-ngaku, tandanya banyakkah dia baca solawat kepada Nabi ataukah tidak? Seringkah lisannya menyebut-nyebut Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sebab ini solawat bukan sembarang ibadah. Al-Quran, saudara, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih ada 89 di dalam Al-Quran yang ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati, ya ayyuhalladzina amanu. 89-an ayat yang isinya ya ayyuhalladzina amanu. Menariknya, semuanya di awal ayat. Semuanya di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu ini permulaan ayat. Di depan adanya, di depan. Satu-satunya. Yang ya ayyuhalladzina amanu adanya di tengah. Di tengah. Hanya berbicara salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awalnya tuh di tengah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di tengah ayat tentang sholawat aja di tengah. Ada apa ini di tengah? Ini aja perlu pembahasan lebar, perlu pembahasan panjang. Saudara, bila Allah mau menyuruh hambanya, ndak ada Allah menyuruh mengawali dengan dirinya. Menyuruh kita puasa, Allah enggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ndak ada. Tapi kalau solawat, innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Allah yang nyipta Nabi bersolawat kepada Nabi. Apa itu solawat? Solawat itu tajallir rahmah minallah. Solawat itu adalah silatun bainal abdi wa baina rabbihi biwasitati habibih. Solawat itu hubungan antara kita dengan Allah melalui baginda Nabi. Baginda Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Allah panggil kita. Apakah muslim semua yang dipanggil? Tidak. Allah enggak bilang ya ayyuhan nas sallu alaihi, wahai manusia bersolawatlah. Kagak. Allah enggak panggil juga ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang KTP-nya Islam bersolawatlah. Kagak. Kagak.
Muslim kagak disuruh bersolawat, manusia kagak. Yang bersolawat orang yang punya ikatan iman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya ikatan iman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Maka Muslim tahu dalil solawat seabrek itu ulama, di mana tempat dongeng solawat. Kenapa mulutnya nggak mau baca solawat? Karena memang Allah nggak panggil hei Muslim, kagak. Bukan itu, tapi yang punya ikatan kuat keimanan kepada Nabi, itu yang disuruh solawat. Kalau kita mengukur iman kita ini tinggi atau rendah, ukur diri, apakah lisan kita ini digunakan untuk baca solawat kepada Nabi. Ini yang paling penting, saudara. Karena itu, bila kita pengen tahu diri kita termasuk orang yang imannya kuat atau tidak, bila Anda pengen mengukur pencinta Nabi atau bukan, apakah Anda itu pencinta Nabi atau mengaku-ngaku cinta, muhasabahlah, koreksi diri Anda. Berapa waktu yang dipersiapkan buat duduk di sejadah menyebut-nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat, saudara, ini hebat. Allah, malaikat, kita orang beriman baru sallu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa diselipkan kita sallu alaihi, Anda bersolawat sama Nabi Muhammad? Kalau kita pengen tinggi dekat sama Allah lewat ini, enggak bisa kalau enggak lewat perantara. Siapa kita mau datang ke istana kenal apa kagak, kudu ada yang nganterin. Kalau pengen deket tuh sama presiden, kudu ada yang bawa, baru bakal deket sama presiden. Kalau kagak ada yang bawa, siapa kita diusir bisa. Bener nggak? Kalau kita pengen deket sama Allah, kudu ada yang bawa, dan yang membawa kita Nabi Muhammad. Agar supaya kita bisa dibawa deket sama presiden, deket sama Allah, banyakin menyebut-nyebut Sayyiduna Muhammad. Baca solawat, saudara, baca solawat, ini penting. Baca solawat ini ibadah yang sangat dahsyat. Baca solawat kepada Nabi. Ulama banyak mengungkap tentang faedah daripada baca solawat. Kalau kita pengen bakti sama orang tua, dulu kita bengal, orang tua masih hidup kagak denger disuruh sholat kurang mau. Orang tua kita dagang, kita nyontoh dagang separuh doang. Yang namanya dagang itu menjual untuk beli, beli untuk jual. Bener nggak? Dagang itu menjual untuk beli, beli untuk jual, namanya dagang. Ada jual beli. Baba kita pedagang, kita kagak tuntas nyontoh baba kita, separuh doang ilmunya. Orang dagang itu adalah jual beli. Ini mau bisanya jualin tanah baba, mulu jualin tanah baba, beliin kagak. Kan ada yang kayak begitu ya, ada enggak? Yang mana orangnya? Kalau kita pengen bakti, mana orang tua kita dikubur lagi, udah meninggal, sekarang nyesel banget. Pengen kita bakti sama orang tua. Bagaimana caranya? Jalan bakti sama orang tua yang udah meninggal, di antara yang tercepat menuju kebaktian anak kepada orang tua yang udah meninggal, banyakin baca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Imam Ibn Hibban riwayatkan di dalam sahihnya, Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, Musnadul Bazzar, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala qad wakala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballaghani bi ismihi wa ismi abihi. Faqala al-malak hadza fulan bin fulan qad shalla alaika ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya di kuburanku Allah utus malaikat ditugasi khusus mencatat nama-nama orang dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua orang ada namanya, muanya. Dari ngutip Lauhul Mahfuz, malaikat tahu nama siapa, bin siapa, malaikat tahu. Si Anu bin Anu, malaikat tahu. Bin-binnya, cuman ada orang yang kurang tahu bin, dikata putus. Ini bukan malaikat. Malaikat tahu. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, malaikat tahu. Kata Nabi, a'tahu asma'al khalaiq. Malaikat itu diberi kekuatan oleh Allah mendengar suara semua makhluk. Orang ngomong dengar. Orang mana aja, barat, timur, utara, selatan. Sehingga kata Nabi, bila ada seorang manusia baca sholawat kepada saya, tuh malaikat bilangin, ya Rasulullah, si Udin anaknya si Mamat baca sholawat kepadamu hari ini 100. Begitu disebut tuh namanya sama nama bapaknya di depan Nabi, muanya malaikat. Kalaulah kita namanya Udin, bapak kita namanya Mamat umpama, tuh malaikat bilang, Nabi, si Udin bapaknya si Mamat, anaknya Mamat, itu baca sholawat kepadamu. Coba kita jadi Mamat, disebut-sebut namanya di hadapan Nabi Muhammad, girang nggak? Seneng nggak? Namanya disebut-sebut depan Nabi, seneng nggak? Orang tua kita bakalan ridho kepada kita, yang dulu waktu masih hidupnya nyusahin dia. Kalau kita demen baca sholawat, orang tua kita bakalan ridho dan kita dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua, gara-gara kita demen baca sholawat. Jadi apa faedah baca sholawat ini? Aduh, banyak ulama nulis, ratusan faedah. Yang tertingginya imtisalul awamir. Yang tertingginya faedah baca sholawat, menjunjung tinggi perintah Allah. Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang punya iman, ayo pada baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kalau Allah perintah dan kita jalanin, namanya disebut ibadah. Ibadah, menjalankan perintah Allah. Dan sholawat ini, saudara, adalah ibadah yang luar biasa, mengalahkan berbagai macam ibadah. Sholawat. Kenapa sholawat itu ame Jibril dijawab waktu Nabi nanya, ibadah apa yang paling didemenin Allah? Baca sholawat. Kenapa? Karena baca sholawat ini, saudara, Al-Quran sallu alaihi, Anda kudu baca sholawat. Pertanyaannya, bagaimana sholawatnya? Terserah sholawatnya. Ente mau ngarang sendiri, jadi.
solawatnya. Jadi aja. Enggak dipaksa kudu bacanya solawat anu, kagak. Jutaan solawat itu sigotnya. Anda boleh pilih di dalam kitab Afdhalus Solawat Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Anda boleh ambil dalam kitab Sa'adatud Darainnya, dan banyak di mana aja. Nariyah, Tafrijiyah ke, Munjiyat ke, Tibil Qulub ke, apa aja. Tidak dibatasi. Caranya gimana baca solawat? Terserah. Dari berbagai macam solawat ada dua. Yang satu pakai segat insya'iyah, singkatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang satu pakai segat ikhbar, berita, sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Dongeng, berita, tapi maknanya, ya Rabb, berikan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Sama, begitu. Terserah. Karena salawat tidak ada cara tertentu. Bagaimana redaksinya? Terserah. Terserah. Baca salawat, enggak dibatasi. Maka salawat para aulia macam-macam, banyak ragamnya. Terserah, yang penting baca salawat. Dua, salawat ini enggak ada syaratnya. Enggak ada. Kalau puasa ada syaratnya. Kudu niat, kudu jangan makan siangnya. Kalau siangnya makan batal. Begitu. Solat kudu wudu. Kalau enggak wudu, solatnya kagak sah. Tapi ibadah solawat, ente punya wudu, sah. Ente kagak punya wudu, sah. Ente ngadep kiblat, sah. Boleh. Ente belakangi kiblat, sah. Begitu. Ente sambil puasa, sah. Ente kagak puasa, sah. Ente mau diri, sah. Mau duduk, sah. Mau tiduran, sah. Mau sambil nonton TV, sah. Enggak ada syarat. Tuh hebatnya ini ibadah. Luas. Ibadah ini luas. Enggak banyak peraturan. Dan tidak ada bilangan tertentu. Enggak ada. Enggak ada. Mau sekali boleh, mau 2 kali boleh, mau 100 boleh, mau 1000 boleh. Terserah. Terserah ente. Baca sholawat. Satu ibadah yang tidak punya cara tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu. Kalau sholat, kita mau sholat isya sekarang nih, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Belum waktunya. Kalau sholawat kapan aja, dari 24 jam Anda baca sholawat, silahkan baca sholat. Dan sholawat itu saudara menunjukkan ketinggian Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita dongeng, coba perhatiin Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang Kreo, biar gampang aja dah. Begitu. Ente kudu baca solawat sama Nabi. Itu sahabat nanya sama Nabi. Kata sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Nabi, di antara cara baca solawat ini bagaimana? Nabi ajarin begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terjemahannya nih, biar kita ngerti. Ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah,
berikan rahmat ama Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ya Allah, kau saja yang bersolawat ama Nabi Muhammad. Coba pikirin nama kita, pikirin. Allah nyuruh kita, hai orang beriman, lu pada baca solawat. Mananya kita disuruh untuk baca. Kita nyuruh lagi. Kita sama siapa? Sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Loh, disuruh nyuruh. Kan disuruh, tapi nyuruh. Songong enggak? Disuruh nyuruh, songong enggak? Kagak. Ini satu-satunya ibadah yang disuruh nyuruh lagi. Ibadah yang diwakilin lagi, diserahin lagi sama yang nyuruh. Anda disuruh puasa, kutiba alaikumusiyam, Anda kudu puasa Ramadan. Ya Allah, kau saja yang puasa, gua ogah. Dosa enggak? Dosa. Solatlah kalian, kau aja yang solat, ya Allah, gua kagak. Dosa enggak? Tapi solawat enggak? Sallu alaihi, pada baca solawat. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu keagungan Nabi Muhammad. Karena kita tidak mengerti siapa Nabi Muhammad. La ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak mengenal ketinggian derajat Rasulullah kecuali penciptanya. Maka seakan-akan kita baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saya umatnya Nabi, kelasnya ngaku-ngaku cinta sama Nabi, baru tahu tentang Nabi secuil. Kalau kau mau lebih tahu tentang kedudukan Nabi, yang pantas rahmat buat Nabi kau yang lebih tahu. Kalau saya mau nggak tahu takarannya, karena kebodohan saya ya Allah, saya nggak bisa baca sholawat. Kau saja dah yang ngasih rahmat, karena kau yang mengenal keagungan Nabi Muhammad, kau yang tahu ketinggian Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi alaika azima. Sesungguhnya ada anugerah Allah atas engkau Nabi Muhammad itu besar adanya. Bagaimana kita kalau mau ngasih orang, kita nanya, bang, berapa pantasnya ngasih ustadz yang mimpin tahlil nih? Dia mau kasih pisang aja tuh, tahlil aja segitu cuman 3 kali tuh, yang tahu pantas. Lah kita kagak tahu ini sama Nabi berapa kadarnya di mata Allah. Balik engkau aja ya Allah dah, gua mau orang ngerti tentang Nabi, engkau aja yang lebih tahu. Kalau kita nggak tahu, makanya saya suka bimbing, jangan begini nih kalau Anda sambutan selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan, jangan kita mau nggak ngerti tentang Nabi, kurang pas, kita sampaikan kepada, jangan. Salawat dan salam Allah sampaikan. Kita mau dikit tahu tentang Nabinya dikit. Allah sampaikan, Allah yang tahu. Jangan kita. Kita mau secuil tentang Nabi secuil. Orang Allah yang nyiptain aja bersolawat, masa kita kagak bersolawat sama Nabi? Rugi saudara. Keuntungan kita orang baca solawat, imtithalul awamir, menjunjung tinggi perintah Allah. Perintah Allah.
mematuhi perintah Allah mendatangkan banyak manfaat. Kedua, keagungan daripada kita baca solawat, tandanya kita menjadi orang yang dermawan. Alamatul jud was sakha. Sebab Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis, al-bakhilu man idza dzukirtu lam yusalli alai. Orang yang pelit adalah orang yang aku namanya disebut, dia mulutnya ogah baca solawat kepadaku. Bakhil bahasa Al-Quran untuk orang gak zakat. Mani'uz zakat bakhil, orang yang enggan bayar zakat bakhil. Begitu juga orang yang enggan baca solawat, orang bakhil. Enggak ngerti terima kasih sama Nabi Muhammad, enggak paham seluruh nikmat yang diterima melalui wasithah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali muadzin menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asik main HP, kita tidak mau baca solawat. Ada apa dengan diri kita? Alangkah pelitnya kita sama Nabi Muhammad. Kenapa baca solawat aja susah amat mulutnya? Ada apa dengan kita? Kalau kita pengen dikata dermawan, jangan bosan mulut kita untuk baca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca solawat ini, saudara, membanyakkan rezeki kita. Inna kasratas salati ala nabi tanfil faqra. Banyak anda baca solawat sama Nabi menolak tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Tekanan dana rendah. Kalau dana rendah bakalan muncul darah tinggi, uring-uringan. Bener nggak? Baca solawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak. Kita baca solawat sama Nabi. Maka saudara, siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, banyakin baca solawat sama Nabi. Tapi ngaji kita lagi berbicara angka 100. Bagaimana kalau kita baca solawat saban hari 100? Saban hari, enggak kurang dari 100. Apa keuntungannya? Ini ngaji kita malam hari ini. Jadi saya enggak panjangin, nanti takut keburu sampai jam 12 malam saya. Saya mau singkat aja. Apa keuntungannya bagi orang yang saban hari membaca solawat paling dikitnya 100? Kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali, man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Siapa orangnya yang baca solawat saban hari 100, tuh orang pasti mendapatkan pertolongan dariku, kata Nabi. Syafaat Nabi ini banyak. 70 diberikan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Dari 30 yang nomor terendahnya kagak ngalamin bokeh. Itu terendahnya. Kalau kita kan tertingginya ya. Terendahnya. Kalau orang baca sholawat 100 kagak bakal ngalamin
Bokeh. Beneran. Lihat teman-teman kita yang susah duitnya, sampai pinjol. Dari pinjol ujung-ujungnya benjol. Karena sering-sering pinjol. Itu penyebabnya kurang mau baca sholawat sama Nabi Muhammad. Beneran. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ngomong sama Nabi. Ini termasuk sahabat yang doyan baca sholawat sama Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, berapa dari 24 jam saya baca sholawat kepadamu? Seperempatkah? Seperempat waktu maksudnya, bukan seperempat jam. Seperempat waktu kah? Berarti kalau 24 jam 6 jam. Kata Nabi, ya terserah engkau. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Seperempat bagus, kau tambah cakep lagi. Setengahnya kan Nabi, bagus. Kalau kau tambahi lebih bagus lagi. Bahasa kita terserah engkau. 2/3 kah? Bagus. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu hari-hariku kuhiasi dengan sholawat. Nabi bilang, idan tukfa hammak wa yughfar dambuk wa tuqdo hajatuk wa yuwassa' rizquk. Kalau ente udah demen banget mulutnya baca sholawat, kalau begitu kesusahanmu Allah hilangkan, dosamu Allah rontokin, hajatmu Allah wujudin, rezekimu Allah luasin. Coba sholawat, emang ini nggak ada tandingan? Tidak ada tandingan. Sholawat 100 saban hari, saudara. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina fi dunyahu wa salasina fi akhiratihi wa salasina fi dunya. Siapa orang baca sholawat kepadaku 100 saban hari, Allah wujudkan 70 kebutuhan dia. 100 kebutuhan dia, Allah tunaikan hajat dia 100 hajat. Kata Nabi, 70 hajat dia di akhirat, 30 hajat dia di dunia. Adnahal ham, paling rendahnya galau, pusing, bingung, diilangin. Kalau baca sholawat berapa? 100 saban hari. 100 baca sholawat. Itu Nabi yang ngomong. Bahkan Imam Nasai di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila meriwayatkan hadis. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang yang baca sholawat kepada Nabi saban hari 100, Allah tuliskan ini orang terbebas dari neraka. Kalau tuari mati enggak masuk neraka. Yang baca sholawat 100 tuh enggak dicatat sebagai orang munafik, dan Allah kumpulkan bersama orang mati syahid di akhiratnya. Tuh kebutuhan kita baca sholawat. Ini penting, jangan enggak, penting. Bahkan Imam Ibnu Ghassan Al-Madani menyatakan siapa orang yang baca sholawat 100 minimal, tuh orang termasuk orang yang kontinu ibadah dalam sehari semalam, minimal 100. Saya didik kawan-kawan majelis biar pada berkah. Habis salam sholat saya tanemin tuh sama banyak anak majelis, setiap habis sholat
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 100. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 100. Habis salam solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 100 per solat. Habis salam solat sebelum baca apa-apa, baca sholawat dulu 100. Biar tidak ngalamin susah hidup meskipun di zaman susah. Lebih supaya dapat syafaat Nabi Yuna Muhammad. Sholawat tidak perlu ijazah. Yang ijazahin langsung Allah. Anda nemu dari pasar jadi. Jangan tidak, saudara kudu banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya saudara, sholawat ini adalah kalau kita pengen dikasih bahagia, dikasih berkah, dikasih hidup senang, jangan bosan-bosan daripada baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Paling minim saudara baca habis dohor 100 sallallahu Muhammad, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Latihan. Imam Ad-Damiri meriwayatkan hadis, man shalla alayya kulla yawm khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang baca salawat kepadaku saban hari 500, dari mukanya demen kredit aja, dohor, asar, maghrib, isya, subuh 100. Niscaya tidak ngalamin kefakiran, kemiskinan seumur-umur. Demi Allah, orang yang tukang baca sholawat kagak bakal ngalamin susah hidup. Kalau kita morat-marit ekonominya, rumah tangganya acak-adut, banyakin baca sholawat. Rumus, saya pesan bapak-bapak, ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, saban Nabi sholat. Jangan kagak baca sallallahu alaihi Muhammad 100, 1 menit, tidak lebih. Kita di kelas itu agar supaya berkah hidup kita. Tapilah kalau saban hari saudara pengen luar biasa hidupnya, saudara usaha pengen melejit usahanya, maka saudara di luar habis sholat nih kalau bisa baca 100 supaya dapat syafaat besar dari Nabi. Berkahnya minta ampun, minimal 100. Jangan kagak di luar ini duduk di sejadah, duduk di luar habis sholat. Jangan kagak baca sholawat khondak. Nih bacanya begini nih, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100 duduk di sejadah ngadep kiblat. 100 saban hari duduk aja. Kalau Jumat dapetin paling dikit 300. Kalau syukur dapat 1000 bagus. Jumat aja 300 paling dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa lil khandaq waftah lana minal khairi kullam mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada mereka yang terlibat, yang ikut andil perang Khandaq. Ya Allah, bukakan bagi kami segala macam yang tertutup dari rezeki, dari kesehatan, dari kebingungan nih, kesenangan, kebahagiaan yang masih tertutup. Tolong dibuka ya Rob.
Jadi sehingga dagangnya yang tadinya mandek jadi kebuka lagi, utang yang tadinya numpuk bingung bayarnya, Allah beresin sampai akar-akarnya. 100 duduk di sajadah, punya wudu, enggak usah ente sholat dulu, enggak apa-apa, duduk aja. Sabanari kasih waktu 100, jam berapa terserah, luasnya di jam berapa. Ajarin bininya, anaknya, mantunya, temennya yang ngeluh, baca sholawat. Satu khandak, Allahumma salli ala Muhammad wa ali walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 5 menit, tidak lama. Ini kan banyak yang usaha biar nggak bingung. Ini hidup di zaman akhir. Zaman yang udah luar biasa. Bagi kita biar kita nggak kebingungan dalam hidup, baca sholawat yang tadi 100 saban hari. Tapi habis sholat ya Sallallahu Muhammad 100. Pokoknya banyak baca sholawat, jangan kagak. Kita semua berhak bahagia, saudara. Allah lahirkan kita di jagat raya ini biar kita bahagia. Tidak ada cara buat bahagia kecuali deketin Nabi Muhammad. Caranya banyakin baca sholawat sama beliau. Sholawat. Enggak perlu ikhlas. Saudara riak boleh. Baca sholawat depan rumah, pakai tasbih yang kayak di Sunan Bonang, yang gede tuh. Allahumma sholli Muhammad wa ala Allahumma. Enggak apa-apa, diterima sama Allah. Adimis sholata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabiyyi Muhammadi. Kontinyukan Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, diterimanya udah pasti. Walaupun Anda riya, pasti diterima sama Allah. Walaupun Anda kagak ikhlas, diterima. Dari orang kafir, diterima. Pokoknya orang yang pengen beruntung, baca solawat. Orang yang bakal ditakdirin susah hidupnya, ama solawat, lidahnya susah, ama ngomel demen, ama nyanyi demen, solawat kurang mau, itu alamat bakal susah hidupnya. Beneran, kebahagiaan semu yang dia dapat. Kalau dia pengen hidup bahagia, solawat sama Nabi. Amalan kita bisa diterima, bisa tidak sama Allah. Solat kita belum tentu diterima, zakat kita belum tentu diterima, sedekah kita belum tentu diterima, haji kita, puasa kita. Tapi solawat sama Nabi pasti diterima. Dan ini paling penting bagi kita, jangan kagak. Kata Nabi malam hari ini, siapa yang bersolawat kepadaku saban hari 100, berhak mendapatkan syafaatku. Syafaat Nabi itu di dunia, di kubur, di akhirat. Baca solawat. Habis sholat 100 semenit. Mengapain? Ingat nih, sholat kita yang ngajarin Nabi Muhammad, biar kita terhubung sama Nabi. Barkah hidupnya. Lihat teman-teman kita yang gemar baca sholawat. Majelis ini, saudara, kami tidak lain dan tidak bukan selalu menyuruh kepada jamaahnya untuk baca sholawat sama Nabi Muhammad. Minimal kelas latihan Sallallahu alaihi Muhammad 100. Habis sholat ngitungnya begini, tu 2 3 4, 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 20, 100. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak kepengen nyusahin Anda, tidak pengen nyusahin mereka, asal engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Asal Nabi Muhammad ada di hati kita, sering kita sebut di lisan kita. Allah pengen nyusahin aja kagak, apalagi nyusahin. Kepengennya kagak kepikiran. Kalau kita baca sholawat sama Nabi,
apatah lagi 100 dapat syafaat Nabi. Ya Allah, bagaimana kita dosa seabrek kayak begini? Hari-hari kita lebih banyak dibanding lihat Quran sama lihat TV atau lihat WA, lebih banyak lihat WA. Ngadepin pengadilan Allah di akhirat, siapa yang mau bela kita? Siapa? Tapi kalau kita dapat syafaat Nabi Muhammad, yang tadinya kita mau masuk neraka kagak jadi, saudara, kagak jadi, kagak jadi. Maka baca solawat, solawat, solawat. Sabanari 100, duduk di sejadah, nggak punya wudhu nggak apa-apa, lagi men nggak apa-apa, lagi junub nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Anda nggak bakal ngalamin susah, Anda nggak bakal ngalamin puyeng hidup, Anda nggak bakal ngalamin galau, depresi, stres, kebingungan. Yang Anda tidak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Asal serius minta sama Allah. Anda punya utang segede gunung, serius tangisi Allah, lewat pintu kekasihnya Allah beresin segede apapun itu. Ini solawat. Karena itu saudara, jangan kita malas untuk baca solawat. Pakai tangan aja. Kenapa nggak ngajarin pakai tasbih? Saya takut saudara kena angin. Kalau saya suruh saudara beli tasbih, nanti ada yang bilang, waduh mulai insaf nih, berhenti lagi gitu. Udah pakai tangan aja dulu latihan begitu. Udah pakai tangan. Yang penting habis sholat jangan tinggal tuh. Habis salam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu 100. Saya pengen keluarga besar Darul Ma'wah semuanya pada berkah, kesehatannya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, usahanya makin berkah, rezekinya makin berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya pada tinggi derajatnya. Anda jangan tinggal baca sallallahu Muhammad 100 habis salam salat. Amalin, 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 berkah, berkah, berkah. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin? Doa aja.